Di sebuah kota kecil yang damai namun penuh hiruk-pikuk kehidupan, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Hasan. Usianya mungkin sudah mendekati senja, namun tubuhnya yang masih terlihat tegap menunjukkan bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh kerja keras. Setiap hari, Pak Hasan duduk di sebuah lapak kecil yang ia bangun di pinggiran jalan utama kota itu. Tempat ia bekerja ini tak lebih dari sekadar tenda seadanya dengan beberapa kursi kayu tua dan peralatan memperbaiki sepatu yang ia kumpulkan dari waktu ke waktu. Di sekelilingnya, terdapat tumpukan sepatu tua dan sandal yang menunggu untuk diperbaiki oleh tangan-tangan ahli Pak Hasan. Bagi sebagian besar penduduk kota, Pak Hasan bukan hanya sekadar tukang sepatu biasa, ia adalah sosok yang dikenal ramah, baik hati, dan jujur. Kehadirannya di sudut jalan itu menjadi pemandangan yang akrab bagi warga yang sering melintasi jalan utama kota. Sejak muda, Pak Hasan telah menggeluti pekerjaan ini. Meskipun tidak mudah, ia merasa bahwa menjadi tukang sepatu adalah panggilan hidup yang memberikan nilai pada kehidupannya. Ia merasa bangga setiap kali berhasil memperbaiki sepatu seseorang, karena baginya, sepatu adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang-orang yang mungkin hanya memiliki satu atau dua pasang saja. Pak Hasan sangat mengerti akan hal itu, sebab ia sendiri tidak memiliki banyak harta. Hidupnya sederhana, namun ia selalu merasa cukup dengan apa yang ia peroleh dari hasil keringatnya sendiri. Ia bukanlah orang yang mengejar kekayaan berlimpah, melainkan kebahagiaan kecil yang bisa ia temukan dari pekerjaannya dan dari senyuman orang-orang yang datang untuk memperbaiki sepatu di lapaknya. Suatu pagi yang cerah, ketika Pak Hasan sedang membersihkan lapaknya seperti biasa, matanya tertumbuk pada sebuah benda kecil yang tergeletak di bawah bangku tempat ia duduk sehari-hari. Dengan penasaran, ia mengambil benda itu dan menyadari bahwa itu adalah sebuah dompet kulit berwarna coklat tua. Dompet tersebut terlihat mewah, dengan desain dan jahitan yang rapi, jauh dari barang-barang yang biasanya ia temukan di sekitar lapaknya. Sejenak, Pak Hasan terdiam sambil mengamati dompet tersebut. Perasaan ingin tahu mulai menguasai dirinya, namun ia juga merasa sedikit ragu. Ia tidak terbiasa memegang barang-barang berharga seperti ini, dan ia menyadari bahwa dompet tersebut kemungkinan milik seseorang yang jauh lebih kaya darinya. Pak Hasan memutuskan untuk membuka dompet tersebut, bukan karena ia ingin mengambil isinya, tetapi ia merasa perlu memastikan apakah ada tanda-tanda kepemilikan, seperti kartu identitas atau alamat yang bisa membantunya menemukan pemiliknya. Ketika membuka dompet itu, Pak Hasan terkejut melihat isinya. Di dalam dompet itu terdapat beberapa lembar uang dengan nominal besar, yang jumlahnya mungkin cukup untuk membiayai kehidupannya selama berbulan-bulan. Namun, yang lebih mencolok adalah adanya beberapa perhiasan emas kecil seperti cincin dan kalung yang tersimpan rapi di dalamnya. Pak Hasan kembali menutup dompet itu dengan hati-hati, sambil berpikir tentang pemiliknya yang mungkin saat ini tengah bingung atau bahkan putus asa kehilangan dompetnya yang berisi harta berharga. Pak Hasan merasakan dorongan kuat untuk segera mengembalikan dompet tersebut. Ia merasa bahwa mengembalikan barang yang bukan miliknya adalah hal yang benar dan sepatutnya ia lakukan. Baginya, harta yang ada di dalam dompet tersebut bukanlah miliknya, dan ia tidak ingin mencemari hidupnya dengan memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya. Dengan niat tulus, Pak Hasan menatap dompet itu untuk terakhir kalinya sebelum ia memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Ia memutuskan bahwa setelah lapaknya selesai ia berkemas, ia akan segera mencari cara untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Sore itu, di bawah sinar matahari yang mulai redup, Pak Hasan mulai menyusun rencana sederhana di benaknya untuk menemukan sang pemilik. Pak Hasan tidak tahu siapa yang memiliki dompet itu, namun ia yakin bahwa orang tersebut pasti merasa sangat kehilangan. Dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat,
Pak Hasan menyiapkan dirinya untuk melakukan apapun yang bisa ia lakukan agar dompet ini kembali ke tangan yang seharusnya. Setelah menutup lapaknya lebih awal dari biasanya, Pak Hasan berjalan dengan langkah mantap menyusuri jalanan kota yang mulai sepi seiring dengan datangnya sore. Hatinya terus berdebar, campuran antara kebahagiaan karena akan mengembalikan harta seseorang yang hilang dan sedikit keraguan tentang apa yang akan terjadi setelah ia sampai di sana. Jalanan yang ia lewati terlihat semakin lengang, dan angin sore berhembus membawa aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Pak Hasan mengeratkan genggamannya pada dompet kulit mewah berwarna coklat yang tadi ditemukannya. Sambil menatap dompet itu, ia terbayang perhiasan emas yang sempat terlihat mengilap saat ia membuka dompet itu untuk memastikan isinya. Pak Hasan sudah berkali-kali menemukan barang-barang kecil tertinggal di lapaknya, namun menemukan dompet yang penuh emas dan uang tentu adalah kejadian yang sangat langka baginya. Langkah Pak Hasan terus mengarah ke kantor polisi, tempat pertama yang terpikir di benaknya untuk meminta bantuan. Ia tahu bahwa barang sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa ia serahkan begitu saja, tanpa adanya pihak yang berwenang. Setibanya di kantor polisi, Pak Hasan merasa sedikit canggung dan gugup. Bangunan kantor polisi, meski terlihat tua dan sederhana, tampak cukup megah di matanya yang jarang sekali berurusan dengan kantor resmi seperti ini. Dengan langkah ragu, Pak Hasan pun masuk dan menemui seorang petugas di meja resepsionis, seorang polisi muda bernama Bayu. Polisi itu mendengar cerita Pak Hasan dengan raut wajah yang sedikit heran. Di tengah segala kesulitan hidup, Pak Hasan memilih untuk mengembalikan dompet yang penuh dengan harta. Sungguh hal yang jarang terjadi, terutama di kota yang sedang mengalami masa sulit di mana sebagian besar orang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah mendengar penjelasan Pak Hasan, Bayu segera menghubungi divisi pengaduan barang hilang di kantor tersebut. Tak berapa lama, datang seorang polisi berpakaian seragam lengkap dengan wajah serius mendekati Pak Hasan dan meminta keterangan lebih rinci. Polisi itu menanyakan di mana tepatnya Pak Hasan menemukan dompet itu, kapan, dan apa saja yang sudah dilakukan sejak menemukannya. Pak Hasan menjawab dengan jujur dan detail, bahkan menunjukkan dompet itu kepada polisi. Setelah memastikan bahwa isinya masih lengkap dan sesuai, polisi tersebut mengangguk tanda percaya. Ia juga memuji Pak Hasan atas kejujurannya. Pak Hasan, terima kasih. Tidak semua orang bisa bertindak sejujur ini. Anda adalah contoh yang baik bagi kami semua, ujar polisi tersebut dengan senyum tulus, sambil menepuk bahu Pak Hasan. Kata-kata itu membuat hati Pak Hasan hangat dan bangga. Namun ia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang istimewa. Menurutnya, mengembalikan barang yang bukan miliknya adalah hal yang sudah sepantasnya dilakukan oleh siapapun. Setelah pengecekan lebih lanjut, Pak Hasan diberitahu bahwa pemilik dompet tersebut adalah seorang pengusaha bernama Pak Budi yang ternyata sudah melaporkan kehilangan dompetnya beberapa jam sebelumnya. Pak Budi adalah salah satu pengusaha sukses di kota itu, yang dikenal luas dengan berbagai bisnisnya yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Polisi itu kemudian menghubungi Pak Budi, mengabarkan bahwa dompetnya telah ditemukan dan meminta Pak Budi untuk segera menunggu di rumah karena ada seseorang yang ingin mengembalikannya langsung. Pak Hasan mendengar percakapan itu dengan sedikit rasa lega. Ia merasa bahwa tindakannya sudah berjalan di jalur yang benar dan berharap Pak Budi akan menyambut kedatangannya dengan baik. Dalam perjalanan menuju rumah Pak Budi yang cukup jauh, petugas polisi yang menemani Pak Hasan menceritakan sedikit tentang latar belakang Pak Budi, pengusaha besar yang terkenal sangat dermawan dan peduli dengan kesejahteraan warga kota. Setelah hampir setengah jam berjalan, Pak Hasan dan petugas polisi akhirnya sampai di depan rumah Pak Budi. Rumah itu besar, bercat putih dengan halaman luas yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Pak Hasan takjub melihat kemewahan rumah itu, berbeda jauh dari kehidupannya yang sederhana.
Sambil menunggu Pak Budi keluar, Pak Hasan berdiri dengan sedikit tegang dan tidak bisa menahan perasaan campur aduk dalam hatinya. Pandangannya terarah ke dompet di tangannya, menyadari betapa bernilainya harta yang ia bawa. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya berpenampilan rapi keluar dari pintu depan rumah tersebut. Pak Budi tampak terkejut dan terharu saat melihat dompet yang hilang kini ada di tangan Pak Hasan. Tanpa basa-basi, Pak Budi langsung mengulurkan tangan, menggenggam tangan Pak Hasan sambil mengucapkan terima kasih dengan suara yang terdengar tulus. Sesampainya di rumah Pak Budi, Pak Hasan merasakan campuran antara rasa lega dan gugup yang meliputi hatinya. Rumah Pak Budi tampak megah, jauh berbeda dari lingkungan tempat Pak Hasan tinggal. Berwarna putih bersih dengan arsitektur yang terkesan mewah, rumah tersebut berdiri kokoh di atas tanah luas yang dikelilingi taman hijau dengan bunga-bunga berwarna-warni yang tertata rapi. Pak Hasan berdiri di depan gerbang besi besar sambil membawa dompet yang berhasil ia temukan. Meski hanya beberapa langkah dari gerbang ke pintu utama, ia merasa langkahnya terasa berat. Bukan karena ia ragu untuk mengembalikan dompet, tetapi karena tempat yang ia datangi ini begitu asing dan berbeda. Pak Hasan, yang biasa hidup dalam kesederhanaan, tak pernah menyangka akan berada di depan rumah sebesar ini hanya untuk mengembalikan dompet milik seorang yang sangat kaya. Seorang satpam yang berjaga di gerbang menyadari kehadiran Pak Hasan dan mendekat untuk menanyakan tujuannya. Pak Hasan menjelaskan dengan singkat bahwa ia datang untuk mengembalikan dompet Pak Budi yang ia temukan di jalanan. Dengan sedikit ragu, satpam itu menatap Pak Hasan dari atas ke bawah, seolah tidak percaya seorang tukang sepatu sederhana akan mengembalikan barang berharga. Namun, ketika melihat kesungguhan di mata Pak Hasan, satpam itu akhirnya mengizinkannya masuk ke dalam halaman dan meminta Pak Hasan menunggu di bangku taman. Sambil menunggu, Pak Hasan memandangi taman yang tertata rapi di sekitarnya. Setiap sudutnya terlihat seperti dirawat dengan sangat baik, dengan pohon-pohon kecil yang dipangkas rapi dan bunga-bunga yang sedang mekar memperindah pemandangan. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa muncul dari pintu rumah. Pria itu adalah Pak Budi, pemilik dompet yang hilang. Ketika melihat Pak Hasan memegang dompetnya, Pak Budi tampak terkejut dan terharu. Dengan langkah cepat, ia mendekati Pak Hasan sambil mengulurkan tangannya, tanda ia sangat menghargai kedatangan Pak Hasan. Pak Hasan, terima kasih banyak sudah menemukan dompet ini. Saya benar-benar tidak menyangka akan menemukannya kembali, apalagi lengkap seperti ini, ucap Pak Budi dengan suara penuh kelegaan. Pak Hasan hanya tersenyum sambil menyerahkan dompet itu kepada Pak Budi. Di dalam hatinya, ia merasa lega bisa menuntaskan niat baiknya, dan senyum di wajah Pak Budi adalah balasan yang cukup baginya. Namun, Pak Budi bukanlah orang yang akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih. Setelah memeriksa isi dompet dan memastikan bahwa semuanya masih utuh, Pak Budi merasa sangat tersentuh. Tidak semua orang, apalagi orang yang mungkin hidup dalam kesulitan seperti Pak Hasan, mau mengembalikan dompet yang berisi harta benda berharga tanpa mengambil satupun barang di dalamnya. Pak Hasan, ucap Pak Budi sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya, tolong terima ini sebagai tanda terima kasih saya. Ini memang tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan hati Anda, tapi saya sangat menghargainya. Pak Hasan tersenyum, tetapi ia menolak tawaran Pak Budi dengan sopan. Maaf, Pak Budi. Saya tidak mengharapkan balasan apapun. Sudah menjadi kewajiban saya untuk mengembalikan barang yang bukan milik saya, jawab Pak Hasan dengan nada lembut namun tegas. Pak Budi tertegun mendengar jawaban Pak Hasan. Baginya, kejujuran yang dimiliki oleh pria sederhana ini sangat jarang ditemui, terutama di dunia yang serba materialistis seperti sekarang. Namun, Pak Budi tidak menyerah.
Ia berpikir bahwa orang baik seperti Pak Hasan pantas mendapatkan lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Pak Hasan, izinkan saya membantu. Mungkin ada sesuatu yang Anda butuhkan, sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu kehidupan Anda, dilanjut Pak Budi dengan nada tulus. Melihat kesungguhan di wajah Pak Budi, Pak Hasan berpikir sejenak. Ia sadar bahwa Pak Budi sungguh-sungguh ingin membantu, dan ia juga tahu bahwa ia memang memiliki kebutuhan tertentu. Namun, sebagai seorang yang selalu hidup sederhana, ia tidak ingin meminta sesuatu yang berlebihan atau memberatkan orang lain. Akhirnya, Pak Hasan tersenyum dan berkata, Pak Budi, saya tidak butuh banyak. Kalau memang Bapak ingin membantu, saya punya satu permintaan sederhana. Saya hanya ingin lapak kecil di dekat pasar agar saya bisa bekerja dengan lebih layak. Mendengar permintaan yang begitu rendah hati dan jauh dari kesan serakah, Pak Budi tertegun. Ia tak menyangka bahwa di balik niat Pak Hasan yang tulus, pria ini hanya menginginkan sedikit kenyamanan dalam pekerjaannya sehari-hari. Pak Budi merenung sejenak, menyadari bahwa kebahagiaan sejati mungkin justru ditemukan dalam kesederhanaan seperti yang ditunjukkan oleh Pak Hasan. Pak Budi akhirnya tersenyum sambil mengangguk. Pak Hasan, saya akan pastikan Anda mendapatkan tempat yang layak di dekat pasar. Bahkan, saya akan membantu merenovasinya agar Bapak bisa bekerja dengan nyaman, ujar Pak Budi dengan suara mantap. Pak Hasan terkejut, namun ia sangat bersyukur atas niat baik Pak Budi. Kebaikan Pak Hasan dalam mengembalikan dompet telah menginspirasi Pak Budi untuk melakukan hal baik yang lebih besar. Di hari itu, keduanya merasa sangat terberkati, satu oleh kejujuran dan yang lain oleh kemurahan hati. Pak Hasan berdiri dengan perasaan penuh rasa syukur, dan sejenak ia menundukkan kepala, meresapi setiap kata yang baru saja Pak Budi ucapkan. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersyukur dan tersentuh atas kemurahan hati Pak Budi yang dengan tulus berniat membantu merenovasi lapak kerjanya di pasar. Pak Hasan memandang Pak Budi dengan mata berbinar, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar, karena apa yang baru saja dijanjikan Pak Budi merupakan hal yang sangat berarti baginya. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia tanamkan selama ini akhirnya berbuah manis. Meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan dan tantangan, ia selalu percaya bahwa sikap jujur dan tulus akan membawanya kepada kebaikan. Dan hari itu, ia merasa yakin bahwa prinsip hidupnya terbukti benar. Di tengah rasa haru itu, Pak Budi kembali menepuk bahu Pak Hasan sambil tersenyum hangat. Ia meminta Pak Hasan untuk mengunjungi lapaknya yang lama di pasar esok hari, sebab Pak Budi akan mengirim beberapa pekerja untuk mulai merenovasi tempat tersebut. Pak Hasan, yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini, kembali menundukkan kepala dengan penuh syukur. Bayangan tentang lapak kecil yang nyaman untuk ia gunakan sehari-hari membuat hatinya merasa lega. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ia membayangkan bagaimana lapak baru ini akan memberinya kesempatan untuk bekerja dengan lebih baik dan mungkin menarik lebih banyak pelanggan. Dengan lapak yang layak, ia bisa melayani lebih banyak orang dan mengumpulkan lebih banyak penghasilan, sesuatu yang ia harapkan bisa ia berikan kepada anak-anak dan cucunya sebagai bantuan kecil bagi kehidupan mereka. Esok paginya, Pak Hasan datang ke lokasi lapaknya di pasar lebih awal dari biasanya. Namun, ia bukan datang untuk membuka lapak seperti biasa, melainkan untuk melihat rencana renovasi yang sudah dijanjikan oleh Pak Budi. Ketika ia tiba di sana, ia melihat beberapa pekerja bangunan sudah menunggu, dengan bahan bangunan tertata di sekitar lapak kecilnya. Mereka tersenyum dan menyapa Pak Hasan dengan ramah, menjelaskan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari Pak Budi untuk membuat lapak tersebut menjadi lebih nyaman, lebih rapi, dan lebih mudah diakses oleh pelanggan. Mendengar hal itu, Pak Hasan merasa sangat dihargai. Tak hanya sekadar menerima bantuan,
namun juga merasa dihormati oleh para pekerja yang turut serta mewujudkan niat baik Pak Budi. Selama proses renovasi, Pak Hasan seringkali datang ke pasar hanya untuk melihat perkembangan lapak barunya. Setiap hari ia menyaksikan bagaimana lapak sederhananya yang dulu reot, perlahan berubah menjadi tempat yang kokoh dan terlihat lebih menarik. Dindingnya kini berwarna cerah, dengan rak-rak yang dipasang di bagian belakang untuk menyimpan sepatu-sepatu yang perlu diperbaiki. Di bagian depan, terdapat meja kerja baru dengan kursi yang lebih nyaman, memungkinkan Pak Hasan bekerja tanpa harus selalu berdiri seperti yang biasa ia lakukan di lapak lamanya. Bahkan, Pak Budi memberikan tambahan papan nama di atas lapak itu, tertulis dengan rapi, "Tukang sepatu Pak Hasan," yang diukir indah dalam aksara yang jelas terbaca dari kejauhan. Saat renovasi selesai, Pak Hasan merasa seolah mendapatkan tempat kerja yang benar-benar baru, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Orang-orang di sekitar pasar mulai berdatangan untuk melihat lapak baru Pak Hasan yang kini tampak lebih mencolok. Mereka terkesan melihat perubahan yang terjadi dan banyak dari mereka yang menanyakan bagaimana Pak Hasan bisa mendapatkan bantuan renovasi ini. Dengan rendah hati, Pak Hasan menceritakan kisahnya kepada mereka tentang dompet Pak Budi yang ia temukan dan kembalikan tanpa berharap imbalan. Kisah itu pun segera menyebar di pasar, membuat banyak orang merasa kagum pada kejujuran dan ketulusan hati Pak Hasan. Banyak pelanggan yang merasa terinspirasi dan menganggap Pak Hasan sebagai contoh baik dalam berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Hari-hari berikutnya, lapak Pak Hasan menjadi semakin ramai dikunjungi. Tidak hanya para pelanggan lama yang sudah lama mengenal hasil kerjanya yang rapi dan telaten, tetapi juga pelanggan baru yang mendengar kisah ketulusan hatinya. Setiap hari, Pak Hasan semakin bersemangat menjalankan pekerjaannya, dan ia mulai merasakan peningkatan penghasilan yang signifikan. Meskipun begitu, Pak Hasan tetap hidup sederhana seperti biasanya, tidak tergoda oleh keberhasilan kecil ini untuk merubah gaya hidupnya. Ia selalu mengingat prinsip hidupnya untuk tetap rendah hati, bekerja keras, dan selalu menebar kebaikan. Di tengah semua perhatian dan kesuksesan ini, Pak Hasan merasa bahwa lapaknya kini bukan hanya sekadar tempat mencari nafkah, tetapi juga simbol kejujuran dan integritas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar. Bahkan, beberapa pelanggan yang datang sekadar untuk mendengarkan langsung kisah inspiratifnya. Mereka seringkali mengobrol dengan Pak Hasan, mendengarkan pandangannya tentang kehidupan, dan banyak dari mereka yang merasa tersentuh oleh kata-kata bijaknya. Kini, Pak Hasan tidak hanya dikenal sebagai tukang sepatu biasa di sudut pasar, tetapi juga sebagai sosok panutan bagi masyarakat sekitar yang menginspirasi banyak orang melalui tindakannya yang sederhana namun tulus. Pak Hasan, yang sebelumnya hanya dikenal oleh segelintir pelanggan tetapnya, kini dikenal luas di lingkungan pasar dan menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengar kisah hidupnya. Melalui niat baik dan ketulusan hati, ia menunjukkan bahwa sebuah tindakan kecil dengan kejujuran mampu mengubah hidupnya, bahkan memberikan dampak yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Di tengah kesibukan pasar yang riuh dengan suara para pedagang dan pembeli, lapak baru Pak Hasan berdiri dengan megah namun tetap sederhana. Pak Hasan bekerja dengan penuh semangat setiap hari, menyambut setiap pelanggan yang datang dengan senyum hangat dan sikap ramah yang sudah menjadi ciri khasnya. Meskipun tempatnya kini lebih rapi dan nyaman, ia tidak merasa dirinya berubah. Setiap pagi, ia membuka lapaknya dengan doa, bersyukur atas setiap kesempatan yang telah diberikan kepadanya, terutama berkat bantuan dari Pak Budi. Kejujuran yang dahulu dianggapnya sebagai hal biasa, ternyata berbuah manis dan membawa kebahagiaan yang tak ia sangka. Pak Hasan merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar dari sebelumnya. Pak Hasan tak hanya menjalani pekerjaannya sebagai tukang sepatu dengan tekun, tetapi ia juga mulai membuka diri terhadap banyak orang yang datang bukan hanya untuk memperbaiki sepatu, melainkan untuk berbincang dan mendengarkan kisah hidupnya.
Sebagai seorang yang telah menjalani hidup penuh kesederhanaan, Pak Hasan sering membagikan nasihat-nasihat bijak kepada para pelanggan yang membutuhkan. Ia menyadari bahwa hidupnya kini bisa menjadi contoh kecil bagi orang lain dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan ketulusan. Bagi Pak Hasan, tindakan kecil yang jujur dan penuh integritas bukan hanya membawanya pada perubahan yang ia alami saat ini, tetapi juga mengajarkannya bahwa hidup penuh keberkahan berasal dari sikap yang benar. Pak Budi juga masih sering mengunjungi lapak Pak Hasan setiap kali ia berada di sekitar pasar. Pak Budi merasa bahwa pertemuannya dengan Pak Hasan merupakan salah satu momen berharga dalam hidupnya. Ia melihat betapa berbedanya dunia Pak Hasan, penuh kesederhanaan namun kaya akan kebijaksanaan. Setiap kali berkunjung, Pak Budi tak hanya membeli jasa Pak Hasan untuk memperbaiki sepatunya, tetapi juga duduk sejenak untuk mendengarkan cerita-cerita yang Pak Hasan bagi dari pengalamannya. Dari obrolan-obrolan itu, Pak Budi menyadari bahwa ada pelajaran hidup yang tak ternilai yang bisa ia ambil dari sosok Pak Hasan, yang sederhana namun bijak. Kebaikan hati Pak Hasan yang begitu tulus telah menginspirasi Pak Budi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan dari situ ia pun menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang lebih dari sekadar seorang pelanggan dengan tukang sepatu. Seiring waktu, kisah Pak Hasan pun mulai dikenal luas. Banyak orang di pasar, baik pedagang maupun pembeli, yang mendengar tentang kisah kejujurannya. Mereka mengagumi prinsip hidup yang dipegang teguh oleh Pak Hasan, dan beberapa orang bahkan menjadikannya sebagai panutan. Para pedagang yang dahulu mungkin hanya mengenal Pak Hasan sebagai tukang sepatu biasa kini memandangnya dengan rasa hormat. Mereka belajar bahwa kejujuran dan ketulusan bisa mendatangkan rezeki yang tak terduga. Tak jarang, ada anak-anak muda yang mampir ke lapaknya untuk sekadar mendengarkan kisah-kisahnya yang penuh hikmah. Pak Hasan menjadi semacam guru kehidupan bagi mereka, meski tanpa gelar atau pendidikan formal, tetapi kebijaksanaan yang terpancar dari setiap kata-katanya sangat berharga bagi mereka yang mendengarkan. Melihat semua perhatian yang diberikan padanya, Pak Hasan merasa bahagia namun tetap rendah hati. Ia selalu ingat bahwa semua ini bermula dari sebuah kejujuran yang ia lakukan tanpa pamrih. Baginya, hidup yang sederhana sudah cukup memadai. Ia tidak merasa perlu mengubah gaya hidupnya meski kini penghasilannya meningkat dan lapaknya terus ramai. Setiap malam, Pak Hasan selalu merenungkan perjalanan hidupnya, merasa bersyukur atas segala hal baik yang ia terima. Ia pun berdoa agar tetap dijauhkan dari rasa sombong atau tamak, karena ia tahu bahwa kekayaan sejati adalah kedamaian hati, bukan harta benda yang melimpah. Pak Hasan merasa bahwa dengan bersikap jujur dan tulus, ia telah mendapatkan harta yang jauh lebih berharga daripada uang. Di hari-hari terakhir dalam hidupnya, Pak Hasan tak henti-hentinya berbagi cerita dan kebijaksanaan dengan setiap orang yang ia temui. Kisahnya terus dikenang, dan bahkan setelah ia tiada, nilai-nilai yang ia tanamkan tetap hidup di hati orang-orang yang mengenalnya. Banyak yang merasa beruntung pernah mengenal Pak Hasan, seorang tukang sepatu yang jujur dan tulus, yang hidupnya penuh dengan keteladanan. Tak sedikit orang yang terinspirasi untuk mengikuti jejaknya dalam menebarkan kebaikan dan kejujuran, tak peduli betapa kecilnya tindakan itu. Pak Hasan mungkin bukan orang kaya secara materi, tetapi ia telah menjadi kaya dalam arti yang jauh lebih mendalam. Ia menjadi sosok yang dicintai dan dihormati, seorang yang meninggalkan jejak kebaikan yang tak lekang oleh waktu.